Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Anugerah Tuhan menyempatkan kita, memberikan kita waktu untuk hidup dan beribadah, mendengarkan firman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan melihat satu bagian ayat yang sudah sering kali kita baca. Saya ingat saya pernah mengkhotbahkan bagian ini juga beberapa waktu yang lalu. Dalam Ratapan pasal 3. Bagian yang paling terkenal mungkin dari kitab Ratapan ini ada di ayat 22 dan seterusnya. Kita akan baca sebentar. Tetapi sebelum itu kita lihat ayat 20 dan 21 kita baca bersama. Ratapan di sampingnya Yeremia. Bagi yang agak lalai membaca Alkitab, ini di atas sisip nih antara Yeremia dan Yehezkiel. Ratapan pasal 3 ayat 20 dan 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum bisa lihat di layar di belakang. Kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Lalu ada titik 2 disambung ayat 22. Hal-hal inilah yang diperhatikan oleh penulis Ratapan. Sebelum saya masuk pada ayat-ayat tersebut 22 dan seterusnya, mari kita perhatikan dulu ayat 20. Ketika penulis Ratapan yang memang menulis syair-syair kesedihan, tangisan, ratapan. Ini bukan kitab yang lahir dengan biasa. Ini adalah curahan hati, ini adalah isi hati dari si penulis yang bernama Yeremia. Nabi yang menangis, nabi yang meratap, nabi yang menderita. Betul dia menderita secara fisik karena sempat dipenjara dan teraniaya. Tapi yang terutama penderitaan Yeremia adalah secara psikis. Jiwanya sungguh-sungguh menderita. Bagaimana tidak? Yeremia ini dipanggil Tuhan untuk sebuah pelayanan yang sebenarnya tidak ada harapan. Dia harus tampil memberitakan firman kepada bangsa yang sudah rusak, sudah jatuh. Bahkan dengar ini, bukan cuma sekedar bangsa yang sudah rusak dan jatuh, tapi bangsa yang sudah diambang penghukuman. Sehingga sebenarnya dalam
kalkulasi manusiawi, pelayanan Yeremia adalah pelayanan yang mustahil berhasil. Tidak akan mungkin berhasil. Dia ini hanya kayak formalitas saja. Sudah kirim saja Yeremia. Siapa tahu ada yang bertobat dari bangsa itu. Dari panggilannya saja sudah sangat berat Yeremia itu. Waktu dia terjun dalam pelayanannya, ditolak. Dia bicara ditolak. Dia bicara dicap sebagai nabi palsu. Ditentang. Firman yang dia bawa direndahkan, tidak dipedulikan. Saudara, pergumulan seorang hamba Tuhan sebenarnya ada di sana. Ya, kesenangan seorang hamba Tuhan yang paling tinggi adalah ketika apa yang dia sampaikan diterima. Lalu kemudian hamba Tuhan itu bisa melihat ada perubahan hidup di hidup orang-orang yang dia sampaikan firman, yang dia bimbing. Wah, itu kebahagiaan yang paling luar biasa. Bukan persembahan dan persepuluhan saudara, walaupun juga itu juga. Saya juga kalau dikasih amplop senyum, saudara-saudara. Tapi yang paling membahagiakan adalah momen di mana pertobatan terjadi. Dan saya tidak akan mau tukar itu dengan apapun. Ketika apa yang saya sampaikan mengubah hidup manusia yang lain. Karena yang saya sampaikan bukan pikiran dan perasaan saya, tapi kebenaran firman. Tetapi kehancuran sebenarnya yang paling besar dialami oleh seorang hamba Tuhan adalah ketika dia menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu tidak dilakukan, bahkan ditolak. Sakit hati. Yeremia mengalaminya. Belum cukup sampai ditolak, Yeremia menjadi saksi hidup bangsa yang dia kasihi, bangsa Yehuda dan juga Israel, bangsa utara. Kota yang dia cintai, Yerusalem, harus jatuh ke tangan para penyerbu, bahkan dihancur leburkan. Aduh. Lalu alasan apa? Kenapa sampai kota yang dia cintai, Yerusalem, bangsa Yehuda, bangsa Israel, harus jatuh ke tangan orang-orang asing dan dihancurkan, dibuang ke Asyur, dibuang ke Babel? Alasannya karena mereka hidup tidak sesuai kebenaran firman yang dia sampaikan. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya mencoba untuk menyelami perasaan Yeremia. Dan cuma mencoba menyelami, sudah stres. Apalagi dia yang mengalaminya. Dia menyaksikan pembuangan itu terjadi. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Dan perhatikan, mulai ayat 1 di pasal 3. Kalau kita baca ratapan pasal 1, dia bicara tentang keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ayat 2, pasal 2, dia bicara tentang murka Allah terhadap Sion. Tetapi ketika dia sampai di pasal 3, dia mulai bicara tentang dirinya, pribadinya. Ayat 1, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak ibu bisa baca di rumah. Dia mulai mengarahkan perhatian. Penderitaan yang dia lihat secara kasat mata yang dia alami, lalu dia tarik kepada dirinya. Dan kesimpulannya, waktu dia melihat apa yang terjadi di sekelilingnya sebagai fakta, kesimpulannya adalah ayat 20, itu membentuk satu ingatan. Dalam bahasa Inggris remembrance, membentuk satu ingatan. Dan dia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Saya akan melepaskan ayat ini dari konteksnya yang sangat mendalam itu untuk kita bawa kepada konteks kita masing-masing. Bukankah kita semua punya ingatan-ingatan tentang hal-hal yang terjadi? Yang punya ingatan, anggukkan kepala, puji Tuhan, berarti kita masih ingat. Dan kalau kita lihat konteksnya Yeremia adalah penderitaan, bukankah kita punya ingatan tentang penderitaan-penderitaan kita? Yang punya ingatan tentang penderitaan masing-masing, anggukkan kepala. Ya, saya melihat anggukan kepala yang lebih pasti karena semua sudah mengingat penderitaan-penderitaan itu.
Bahkan ada mungkin yang di sudut kiri yang mengangguk dan berkata, betul Su, penderitaan bukan kemarin, baru hari ini, habis beras. Ya. Walaupun sekali lagi saya lepaskan dari konteks yang mendalam ini, konteks Yeremia yang dia lihat, yang terbentuk dalam ingatannya adalah sesuatu yang penting. Bangsanya, kotanya, yang harus menderita luar biasa akibat dosa. Saya lepas itu dan saya bawa kepada cara berpikir dan pengalaman kita masing-masing. Pasti jauh lebih remeh, bukan? Tapi tetap ada ingatan penderitaan, betul? Nah, kita korek-korek sedikit, Apa yang membuat kita menderita? Beta ada investasi gagal, misalnya. Ya asalkan jangan sampai yang Anda maksud investasi itu adalah judi online ya. Itu lain itu, siapa suruh berjudi. Beta dan tetangga sudah cocok. Makanya dia pun tirisan air dia kasih. Ada yang begitu di sana, di sini tidak ada. Beta ada ketemu dengan dia di pasar, dia lupa senyum dan beta. Anggap saja itu penderitaan. Beta dia ada marah. Beta dipecat dan seterusnya. Taruhlah itu membentuk di dalam diri kita ingatan. Dan ingatan terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita menderita, kata Yeremia, sekali lagi saya ulang, tidak sama, tidak apple to apple apa yang kita ingat dan apa yang Yeremia ingat ya Bapak Ibu Saudara. Tidak sama. Lebih remeh kita punya, dia punya lebih agung, lebih mendalam, lebih mulia. Tetapi apapun itu, ayat 20 bagian kedua bilang, ketika jiwa kita teringat akan hal itu, tertekan dalam diri. Segala sesuatu yang membuat kita menderita, ketika itu membentuk ingatan dalam pikiran, dalam jiwa kita, ada perbedaan. Ingatan dalam pikiran adalah memori, tapi ingatan yang disebut dalam bahasa puisi jiwa artinya sudah sampai di perasaan. Perasaan, sumain hati ini, sayang. Sumain hati. Oh, ini betul-betul membentuk satu ingatan yang susah lepas. Dan Yeremia katakan, tertekan dalam diriku. Ada di sini yang sedang tertekan Bapak Ibu Saudara, karena penderitaan, karena kehilangan orang yang kita kasihi, karena kematiannya atau karena putus cinta, atau karena apapun. Itu manusiawi dan wajar. Ketika engkau merasa tertekan, Yeremia juga tertekan. Bilang kiri kanan, tidak apa-apa tertekan. Itu normal. Itu normal. Justru kalau ada orang dia ada masalah, kayak ada apa-apa, omong dia kayak lurus-lurus, itu antara dua. Antara dia stres tak terus, dia senyum tidak ada alasan, tertawa tidak ada alasan. Atau dia denial, ada denial loh. Baca deh artikel-artikel psikologi. Ada yang denial, yang menyangkal. Sebenarnya ada masalahnya, tapi disangkal dengan cara hidupnya. Ada yang seperti itu. Tapi bagi saya dan saudara yang normal, saya lihat dari sini normal semua, tertekan itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Masalahnya, ketika saya dan saudara dalam keadaan tertekan, semua stres dalam hidup bisa kontraproduktif. Cuci piring yang biasa 15 menit, jadi 1,5 jam. Jadi waktu suami lewat, perasaan 2 episode drama Korea ini tapi lu masih di piring juga. Tertekan toh sayang. Tertekan apa? Uang belanja son cukup berasa. Banyak hal. Bisa kontraproduktif, bisa mempengaruhi hubungan-hubungan kita. Saya banyak bicara soal ini. Bisa mempengaruhi harmonisnya suami dan istri. Bisa mempengaruhi bagaimana kita bergaul dengan orang tua, dengan kakak beradik.
Dan ini tidak bisa kita hindari. Sebab penyebab dari tertekan itu terpampang nyata. Itu fakta. Ada di depan. Beta suka berganggu dengan ketompu keluarga-keluarga baru. Kalau ketemu. Dong ada senyum-senyum pas dekat dia bilang, "Su ada masalah?" Ada jawaban yang bijaksana dari Om Ben, "Belum." Lalu bilang tidak. Tapi ya memang begitu hidup. Kita terpampang nyata secara faktual dengan berbagai macam persoalan bahkan penderitaan. Yang setuju anggukkan kepala. Ya. Tetapi ayat 21. Nah, saya tidak mau bahas terlalu banyak ini ayat 20. Karena ini kenyataan hidup mau mungkar mana. Ayat 21 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, akhirnya kita temukan satu kata yang lain daripada sekedar ingatan. Daripada sekedar memori. Ada satu hal yang lain yaitu yang diperhatikan. Ingatan adalah satu hal, yang diperhatikan adalah hal yang lain. Ingatan ini gak bisa kita rubah. Kejadian bulan lalu yang membuat engkau menderita tidak bisa dirubah. Tidak bisa diulang, tidak bisa diriset. Ketersinggunganmu tahun lalu ini memang sudah terjadi, mau bilang apa? Kesalahan suamimu 3 bulan lalu sudah terjadi. Kita tidak bisa ubah, itu sudah terjadi. Pemberontakan anakmu 5 tahun lalu yang membuat engkau jengkel sampai sekarang sudah terjadi. Itu fakta, tidak bisa dirubah. Tapi satu hal yang bisa kita rubah, apa yang kita perhatikan. Kita bisa memilih dari sekian banyak memori di dalam kepala kita. Kita bisa pilih, kita perhatikan yang mana. Boleh bilang amin? Kalau kita memaksa diri kita kepada duka, kepada kerugian, kita fokuskan perhatian kita kepada luka, kepada ketersinggungan, kepada kesalahan, terus-menerus itu yang kita lihat, kita akan terus tertekan. Tapi memang ini barang ini yang paling menyenangkan. Coba nonton film. Bapak Ibu suka nonton film, saya hobi sekali nonton film. Nonton film dari pertama sampai habis ini film hanya dia pun happy-happy senang-senang saja. Ada 2 orang ketemu, jatuh cinta, lalu hidup berbahagia, hahaha hihi, sampai habis itu film 1,5 jam. Beta yakin dan percaya, sampai 30 menit kau suka mati itu TV. Atau suka keluar dari bioskop. Kenapa? Ini cerita apa? Kau dong senang-senang sah. Tapi jangan kalau baru menit pertama ada selingkuh. Itu kau langsung ambil popcorn. Duduk dulu. Selingkuh ini. Terus. Bukan cuma selingkuh 1. Ternyata dia tergoda dengan nona yang itu. 3. Lanjut Bapak. Pesan tambah itu popcorn. Manusia dalam keberdosaan dalam dunia ini kita seakan-akan terus ditarik oleh magnet negativisme. Seru sekali kalau kita bicara yang negatif. Seru sekali kalau kita memperhatikan yang negatif. Padahal itu barang bikin tertekan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini lepaskan setiap stres Anda. Hari ini setelah dengar firman Tuhan, tarik napas dan punya komitmen untuk hidup ke depan minim tekanan. Boleh bilang haleluya. Kenapa tidak setuju? Banyak wajah-wajah tidak setuju ini. Anda menikmati ketertekanan. Yeremia ini wajar dia tertekan karena
fakta yang di sekelilingnya ini memang mau bikin apa? Tapi dia bilang ayat 21, ini yang kuperhatikan. Dari sekian banyak fakta di sekeliling, Yeremia memilih beberapa hal yang harus dia perhatikan. Saya tambah sedikit. Memori itu, ingatan itu jangan berusaha dilupakan. Ada orang seperti itu, trauma-trauma masa lalu, sakit hati yang sudah pernah terjadi, masalah-masalah yang membuat menderita. Ada orang bilang supaya saya bisa move on, saya mau kasih lupa. Kebalik ketompun cara otak bekerja ini kebalik. Di saat kita berusaha lupa, makin tak ingat. Nah, pernah mengalami, apalagi mantan. Dong batahan untuk tidak senyum. Karena di samping ada istri suami. Apalagi persoalan. Betul lupa. Dalam nama Yesus, pakai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lupa. Nggak bisa. Anehnya, di saat kita berusaha ingat, makin jauh. Baru kejadian tadi malam, saya duduk dengan Pak Eldi, ada Ibu Lili juga. Saya ada mau ingat satu istilah. Tuh Kak Eldi, saya ingat apa? Ya, makin lupa. Sampai detik ini saya masih lupa Pak Eldi. Karena terlalu berusaha ingat. Come on. Ini cara kerja otak begitu. Jadi tips saya, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, jangan usaha dilupakan, tapi diterima. Kenyataannya diterima. Katakan amin. Memang sudah terjadi, mau ke mana? Diterima. Setelah diterima, baru kita pilih yang mana yang akan saya perhatikan. Haleluya. Karena waktu kita memperhatikan sesuatu, fokus kita akan ke situ. Tubuh jiwa roh kita akan ke situ. Dan apa yang kita perhatikan itulah yang akan berdampak kepada kita. Katakan amin. Iya, apa yang kita perhatikan dengan teliti itu yang akan berdampak. Sebentar kita akan lihat aplikasi yang lain, tapi kita lihat dulu ayat 21 bilang begini. Karena dia memperhatikan hal-hal ini, dikatakan di ayat 21 bagian B. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kita ulang sama-sama kata ini, berharap. 1, 2, 3. Berharap. Lihat. Yeremia di tengah kepungan Nebukadnezar. Di tengah kehancuran Yerusalem. Mau dibuang ke Babel. Masih ada harapan. Kalau kita baca selanjutnya. Pemerkosaan terjadi. Pembakaran terjadi. Pembunuhan terjadi. Masih bisa berharap. No, secara manusia enggak. Tapi dia masih bisa berharap karena apa yang dia perhatikan. Rumah tangga Kristen, ada harapan le. Ketong yang berat. Tidak ada kemesraan ini. Pekerjaan, sudah le. Bisnis ini supaya. Soalnya bisa naik le. Soalnya ada harapan le. Ya tergantung apa yang kita perhatikan. Perhatikan, lihat apa yang diperhatikan oleh Yeremia. Ayat 22. Kita nyampe pada ayat-ayat yang sangat populer. Sudah dibikin lagu bahkan. Ayat 22. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Sekali lagi, pergumulan kita belum sebesar Yeremia. Penderitaan kita belum sehebat Yeremia. Sakit hati kita, ketiadaan harapan kita belum seperti Yeremia. Tapi karena Yeremia memutuskan memperhatikan hal-hal ini, dia punya harapan. Haleluya. Saudara punya harapan. Saya punya harapan.
masa depan kita penuh dengan harapan. Kalau kita memperhatikan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besarlah kesetiaan Tuhan. Saya berbincang dengan beberapa orang, bertanya soal pergumulan apa yang nyata di hari-hari ini, termasuk dengan istri saya. Dan jawaban yang paling banyak adalah soal ekonomi. Gitu kok, jemaat. Berat kok. Ekonomimu punya harapan kalau engkau melihat tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Bepung suami sonde bertobat. Susah sekali diajak setia. Tidak ada harapan. Engkau punya harapan kalau engkau memperhatikan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Apalagi yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Masa depan, kabur, berat. Biar mau pindah di Prabowo, kok sapa kok. Indonesia berat nih. Mulai protes kiri kanan. Soalnya ada harapan, masih ada harapan. Kalau engkau memperhatikan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena itu ada satu ayat yang mewarnai pasal 3 dengan sangat esensial, dengan sangat penting di ayat 40. Yuk kita baca sama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 40. Siap baca? 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah jawaban dari segala sesuatu, kalau kasih setianya besar dan tak habis-habisnya, maka kita harus terus di dalam diri ini menyelidiki, memeriksa hidup. Jangan-jangan penderitaan yang kita alami, hal-hal negatif yang harus kita hadapi sebagai kenyataan, dia jadi gara-gara jauh kita dari Tuhan. Membelakangi diri kita dari Tuhan. Karena itu Yeremia bilang, ayo kita selidiki dan periksa hidup. Lalu mengambil sikap berpaling kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Dan akan terus ada masalah. Masalah tidak akan pernah habis. Sampai kita menutup mata, menemui ajal, pasti akan terus ada masalah. Masa orang semua mati? Dia masalah juga itu. Masalah untuk menarik napas, dia mati. Itu juga bukan masalah. Berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Kami bawa hati dan hidup kami kepadamu. Dengan segenap kenyataan hidup yang kami ingat karena harus kami alami. Jiwa kami teringat akan hal itu dan tertekan dalam diri kami. Semua persoalan, semua pergumulan, semua tantangan. Tetapi kami harus punya harapan. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau hancur tertekan di bawah persoalan dan masalah. Karena itu Tuhan bawa kami untuk memperhatikan kasih setiamu.
Kami mau menyelidiki, memeriksa hidup kami. Kalau kami mendapatinya jauh dari Engkau, menyimpang dari jalan-Mu, ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang besar itu datang meliputi kami dan membawa kami berpaling kembali, menghadap kembali, mendekat lagi kepadamu ya Tuhan. Supaya kami bisa punya harapan, jalan keluar yang terbaik, bahkan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.